Tribuners, jumpa lagi dengan saya dari Waalaikumsalam. dalam program Inspirasi Bisnis yang mengupas berbagai hal seputar informasi bisnis, peluang usaha, manajemen bisnis, digital marketing, jasa usaha, dan berbagai bidang bisnis lainnya. Program ini tayang setiap Rabu pagi dan bisa disaksikan lagi di FB dan YouTube. Kali ini kita akan berbincang bersama seorang yang sudah sangat berpengalaman di bidang jasa usaha, terutama jasa model dan kecantikan ya. Bersama kita ada Mbak Revi Lantika. Mbak Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia Tribuners, Mbak Revi Lantika ini sudah makan asam garam ya, manis pahitnya dunia model dan berbagai. Dan sekarang saya lihat ini dulu bacakan berbagai bidangnya yang sudah teman kerjanya ya, model yang sudah lama tentunya, kemudian pernah di LAM Model ya Bu ya, LAM Model, kemudian Jimmy Enterprise, Ya, betul, Pak. kemudian sekolah kepribadian dan Robert Powell dan sekolah Titika Darsi ya. Kemudian pernah juara lomba model juga ya, jadi koordinator Betul, model. Pak. Semuda. Di bidang seminar-seminar ya tentunya ya. Sekarang penasihat himpunan MUA Bandung, make up artist ya. Wah. MUA Bandung ya. Ya, betul, Pak. Yang lagi tren ya Bu ya, yang lagi banyak di Betul. terutama milenial. Yaitu Tribuners, berbagai kesibukan Ibu tentunya. Sinyalnya hilang-hilang. Atas waktunya, mari kita simak pengalaman dari Ibu Revi tentang dunia model ini dan bagaimana sebetulnya model atau kecantikan ini di masa pandemi ini dan kedepannya seperti apa. Mangga, Bu Revi. Ya, menurut saya di masa pandemi ini untuk dunia model dan kecantikan kembali lagi pada diri kita ya, karena tetap di masa pandemi ini kita dalam dunia apapun kita harus tetap berkarya ya. Jadi untuk dunia model dan acting ataupun kecantikan atau apapun juga, kalau kita tetap berkarya itu adalah penyelesaian masalah di saat masa pandemi ini. Mungkin itu. Betul. Nah, bagi mereka yang ingin masuk ke dunia model atau jasa kecantikan ini, apa yang mesti dipersiapkan sama di masa ini? Oke, yang perlu dipersiapkan adalah mereka harus paham dulu ya, apakah betul mereka ingin berkecimpung di dunia model, karena bagi saya dunia model itu tidak mudah ya, karena banyaknya sekarang tuh banyak yang ingin instan ya, apalagi dengan online ya sekarang. Padahal intinya kalau kita sukses untuk bidang model, acting atau apapun, kita harus banyak belajar. Ya, banyak belajar artinya bukan hanya belajar di bidangnya saja, tapi lebih ke pengembangan karakter atau pribadinya. Jadi pertama yang harus dipersiapkan adalah belajarlah untuk kuat mental, itu pertama. Ya, harus ya, karena banyak sekali model-model yang akhirnya nggak kuat mental, pengen instan di jalan, akhirnya down lagi dan tidak sukses. Dan yang kedua tentunya mereka juga harus punya attitude yang baik ya. Nah, itu sangat penting untuk di bidang model atau apapun juga. Dan mereka harus mengalami proses by proses, harus menikmati proses tersebut ya. Yang seperti tadi saya sampaikan, tidak ada segala sesuatu untuk sukses itu kita instan, karena mereka harus menikmati dulu proses by proses. Mereka harus belajar terus belajar, apalagi di dunia model saat ini bukan hanya belajar untuk runway atau foto aja, tapi mereka juga lebih harus belajar ke pengembangan pribadinya dahulu. Jadi itu yang dipersiapkan. Jadi yang terpenting adalah belajar, satu adalah bagaimana mereka kuat mental,
Kedua, mereka bagaimana meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang ketiga, mereka juga harus berpikir positif ya. Jadi pola pikir mereka juga harus belajar untuk positif. Dan terakhir adalah attitude, itu yang terpenting. Siapkan dulu itu. Betul, betul. Jadi memang harus step by step ya Bu ya. Betul. Jadi bisa menikmati dan kemudian mengasah Bu. Selain Betul. itu, apalagi mungkin wawasan dan juga keterampilan yang diasah selain, dan tidak cukup hanya tampang, mungkin penampilan saja Bu ya. Betul, ya. Betul sekali Pak. Buat menjadi model yang profesional bukan hanya wajah cantik ya. Buat saya cantik itu relatif, tapi justru lebih kita harus lebih cantik dari dalam. Artinya wawasan juga harus luas gitu ya. Wawasan, terus juga tadi yang seperti saya sampaikan, mereka juga mesti punya attitude yang baik. Mereka juga harus bisa bersosialisasi dengan baik dan mereka juga harus berada di lingkungan-lingkungan yang positif, terutama remaja-remaja ya, dan mereka juga harus mengasah terus bidang yang mereka sukai. Itu seperti itu. Betul, betul. Ya kalau dilihat ini juga CV Ibu ini ada sebagai forum daerah aliran Bandung. Kadang dilihat Kenapa Pak? Kenapa Pak? Forum daerah aliran Sungai Bandung ya Bu ya, bendahara ya. Iya betul. Ya, saya kebetulan terpilih sebagai bendahara Forumdas ya, karena memang saya sekolahnya dulu adalah teknik lingkungan ya. Saya juga lulusan dari Akademi Teknik Pekerjaan Umum ya. Tuh. Jadi buat saya sekolah penting, tapi non formal juga penting ya, karena kehidupan kita ke depan itu adalah kita berwawasan luas dalam bidang apapun. Jadi memang saya aktif sekarang ya, mungkin karena sekarang pandemi, tapi saya tetap ada di di Forumdas itu. Saya salah satu bendaharanya untuk Forumdas Kota Bandung. Oh iya itu makanya saya tadi mempertanyakannya itu begitu, mungkin untuk para tribuners yang atau model-model gitu ya, bahwa Ibu ini berasal dari lingkungan gitu. Tapi juga jadi model kemudian wawasan harus bertambah gitu ya. Jadi jangan ragu, jangan ini kalau teruskan dan gali lagi pengalamannya Bu ya. Betul. Nah, kemudian tren sekarang kan digital marketing Bu ya. Semua serba online gitu. Apalagi yang seperti Bu tadi bilang model pinginnya instan gitu. Betul. Belum. Betul. Itu gimana Ibu melihat misalkan seperti endorsement di IG di nggak masalah gitu. Atau harus seperti apa bagus? Oke, mungkin harus seperti kalau kadang produknya tanpa mereka ya, dalam arti ilmu bukan hanya bidang model aja, tapi mereka juga tidak punya mereka Ya, saya lanjut Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk digital marketing ini sebenarnya peran seorang model itu sangat penting ya. Tapi kembali lagi perusahaan atau produk yang memakai
memakai sarana model itu sebagai promosi digital marketing. Cuman kadang-kadang saya sebagai pribadi ya, saya melihat banyak sekali model-model itu karena instan gitu. Mereka akhirnya bisa merugikan perusahaan karena yaitu tadi attitude-nya. Ya, jadi banyak sekali model-model yang attitude-nya mereka tidak paham, tidak mengikuti attitude-nya seperti apa, apalagi sudah dipakai oleh brand brand yang besar. Jadi itu sebenarnya efek dari digital marketing sekarang, tapi saya juga bangga dengan digital marketing sekarang bahwa model-model bisa lebih mempromosikan dirinya untuk lebih eksis lagi di dunia model, tapi tentunya dengan profesional seperti itu. Ya, betul. Memang harus tetap saja harus ada menambah wawasan Bu ya, pengetahuan. Jadi kira-kira kalau misalkan para endorsement ini juga punya komunitas atau ada kumpulan-perkumpulan gitu, penting nggak Bu sharing? Ya, untuk komunitas itu sangat penting bagi saya ya, karena justru dengan adanya komunitas sekarang ya, mereka juga dapat mensupport para model untuk mereka juga endorse. Tapi di sini sisi lain satu lagi adalah itu tadi banyak sekali model yang masuk komunitas tapi tanpa mereka belajar bagaimana sulitnya dunia model seperti ini. Jadi itu permasalahannya di situ. Jadi penting sekali untuk komunitas sharing sesama, misalnya komunitas fotografer, komunitas model, komunitas fashion designer, komunitas produk-produk, dan itu sangat penting untuk sharing untuk perkembangan ke depan. Itu mungkin. Ya, biar untuk mereka juga lebih bagus dan mungkin untuk perusahaan yang di-endorse-nya juga baik ya kembangannya. Nah, kemudian dalam tantangannya ke depan ini apa saja yang harus dilakukan para model ini, kepribadian atau soal apa? Tantangannya ke depan mereka harus tetap belajar, ya. Belajar itu tidak ada kata waktu ya, terus belajar karena sampai sekarang pun saya belajar dan belajar, itu yang terpenting ya. Kedua adalah model untuk ke depan itu mereka harus lebih mengembangkan dirinya, jam terbang mereka tinggi, tapi itu tadi balik lagi ke belakang yang tadi saya sampaikan bahwa mereka harus sudah siap di dunia model karena tidak seperti apa yang melihat orang bahwa kehidupan model itu glamor atau apapun juga, itu sebenarnya tidak ya. Pada intinya supaya para model itu kalau mereka belajar dan mereka juga punya 4 syarat tadi yang saya sampaikan bahwa mereka harus pede, mereka harus punya attitude yang baik, mereka juga harus mental kuat, itu kedepannya pasti akan lebih berkembang karena model itu diperlukan sekali untuk produk-produk atau brand-brand yang ada dimanapun berada, karena yang mempromosikan adalah seorang model itu aja. Kemudian seperti tadi Bu bilang komunitas perlu, dan penting juga nggak sepertinya masuk ke agensi misalkan atau sendiri aja atau perlu manajemen, perlu apa gitu dalam pengembangan. Kalau buat saya seorang perkembangan ke depan, seorang model itu perlu manajemen atau perlu agensi. Model itu untuk sukses tidak bisa berdiri sendiri ya. Karena dengan adanya agensi, dengan adanya manajemen, artinya model itu dilindungi. Itu yang terpenting. Banyak sekali kan sekarang model-model ingin berdiri sendiri, tapi siapa yang melindungi mereka? Nah, perlu diperhatikan bahwa agensi dan manajemen ini adalah utama yang memberikan pekerjaan kepada model dan juga yang melindungi model ke next ke depan seperti apa. Karena seorang model tidak bisa berdiri sendiri, mereka butuh butuh mentor, mereka juga butuh pimpinan atau mereka butuh yang memberikan support pada mereka, yaitu salah satunya adalah agensi atau manajemen. Iya, betul.
Iya, mereka Ya, juga perlu tahu ya tentang Ya, aturan, etika di dunia modelnya, tidak bisa langsung main betul. masuk begitu saja betul. ya, gitu ya. Iya, Karena di agensi iya, pastinya lebih tentang aturan seperti itu ya, Bu ya. betul. Kemudian kalau misalkan sekarang kan produk nih banyak nih model, misalkan pingin masuk ke mana aja bisa ya, macam-macam ya. Dan saya lihat di survei-survei juga alat kecantikan, alat kesehatan itu masih tetap bagus di masa pandemi ini, Bu ya. Nah, seorang model juga perlu Masih, masih. spesialisasi tertentu nggak, Bu? Misalkan model ya pakaian, model kecantikan, model kesehatan, atau gimana, Bu? Perlu gimana, Pak? Apakah Maaf. perlu Maaf, Perlu sinyalnya, maaf. lalu spesialisasi? Apakah model perlu Ya, perlu spesialisasinya, Bu, perlu spesifik gitu. Jadi model pakaian, model alat spesifik? kesehatan, Oke, perlu gitu. ya. Jadi untuk spesifiknya model, sebenarnya kalau model itu harusnya segala apa namanya sesuai pilihannya dirinya sendiri ya. Jadi harus apa yang mereka putuskan, mereka pilih itu mereka harus bisa. Makanya tadi saya bilang Makanya tadi saya adalah bilang ada mereka harus belajar dan mereka juga harus melihat pada dirinya sendiri value mereka, nilai mereka seperti apa. Jadi untuk mereka, apakah mereka bisa dipakai untuk produk pakaian atau mereka bisa dipakai untuk produk kesehatan, apakah mereka mau dipakai untuk produk apa, kembali lagi pada diri sendirinya, apakah mereka model-model itu punya nilai atau punya value untuk menjadi brand model-model misalnya kecantikan. Kecantikan yang dibutuhkan adalah model-model yang kulitnya halus gitu ya. Mungkin seperti itu atau mungkin pakaian. Pakaian untuk runway ya. Itu kembali lagi bahwa pakaian rata-rata banyak sekali yang harus model itu minimal tingginya 170 misalnya. Seperti itu. Jadi syaratnya adalah model itu harus mempunyai tinggi minimal 170 untuk produk-produk tertentu seperti pakaian atau runway. Tapi untuk model-model foto atau produk atau iklan apapun, ukuran tubuh tidak penting. Jadi mereka harus belajar apa kelebihan dan kekurangan mereka di situ. Nah, itu yang mereka bisa dapat mereka lakukan untuk kedepannya untuk mereka mempromosikan dirinya sendiri untuk brand tertentu. Itu mungkin. Betul juga mungkin bisa kalau masuk ke agensi, biasanya agensi lebih pengalaman ya, jadi mereka lebih tahu kelebihan dan kekurangan seorang model gitu Betul. ya. Gitu ya. Jadi bisa diarahkan nantinya ya. Betul, Kemana. ya, betul. Kalau memang sudah cocoknya di kesehatan misalkan, perlu lagi menggali tentang satu produk itu Bu ya, karena untuk jualan itu kan produk Betul, perlu. betul, betul. Karena sebagai brand ambasador, contoh misalnya sebagai brand ambasador kesehatan, ya seorang model harus memakai produk tersebut. Atau seorang model kalau kesehatan, ya mereka juga apapun yang memang ada hubungannya dengan produk tersebut. Jadi kembali lagi kepada kemampuan modelnya dan mereka harus bertanggung jawab untuk mempromosikan brand-brand tersebut. Seperti itu. Nah, kalau udah bagus, udah pengalaman, kemudian banyak model itu tergoda gitu ya, ingin ke bidang lainnya, misalkan ke acting, ke dunia atau jadi youtuber, atau jadi apa. Itu gimana Bu menurut Ibu? Halo Bu Revi? Halo? Ya, ya. Ya, jadi itu Tribuners banyak sekali yang harus kita lakukan untuk menjadi model.
tidak hanya sekedar penampilan wajah atau tampang kita ya, tapi perlu juga berbagai wawasan, menggali ilmu-ilmu tentang model dan juga ilmu tentang bidang lainnya. Misalkan seorang model ingin jadi model pakaian, maka jadi harus memahami tentang produk tersebut. Kemudian untuk menjadi alat ada baiknya seorang model itu masuk juga ke agensi atau manajemen karena agensi ini dia lebih tahu tentang dunia model ya. Jadi mereka bisa memahami kelebihan dan kekurangan seseorang untuk menjadi model apakah cocok dari bidang pakaian, atau produk kecantikan, produk alat kesehatan, atau produk otomotif dan sebagainya. Itu agensi bisa lebih memahami dan bisa mengarahkan sehingga potensi yang dimiliki seorang model itu bisa berkembang lebih baik. Itu ya. Oke, jadi demikian Tribuners. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Demikian bincang inspirasi bisnis bersama Revi Lantika, seorang model yang sudah berpengalaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.